Ya Rabbana ansur jihadana qati ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana sampai malam hari ini senantiasa memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga tentunya kembali kita dapat bersama-sama melanjutkan takarub kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala demi untuk menjalankan tugas pokok kita selaku seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena mengingat keberadaan kita selaku hamba di atas dunia ini tentunya menjalankan tugas beberapa pokok yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tugas pokok si pertama ialah kita sebagai khalifatullah, sebagai wakil Allah subhanahu wa ta'ala, mengatur seluruh alam semesta yang diberikan kita mandat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semenjak datuk moyang kita Nabi Adam alaihissalam tercipta si Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan pernyataan kepada seluruh para malaikatnya dengan firman-Nya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai para malaikatku, sungguhnya aku dan Allah subhanahu wa ta'ala ingin menciptakan, ingin menjadikan makhluk di muka bumi ini sebagai khalifah, sebagai wakilku. Yang dimasukkan di sana tiada lain adalah datuk moyang kita Nabi Adam alaihissalam. Kali ini tugas pokok si pertama selaku seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian tugas pokok kita yang kedua di samping menjadi khalifah ialah kita diwajibkan, diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan berbagai macam bentuk amalan-amalan ibadah. Syarat di dalam agama kita, apakah amal ibadah itu hukumnya sunnah, lebih-lebih amal ibadah itu yang hukumnya fardhu. Kali itu pokok dari kedua selaku seorang hamba tercipta yang sila-sila Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini sesuai dengan keterangan petunjuk Al-Quran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sesering terdengar dalam para alim ulama Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 116. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang dari tujuanku menciptakan sekelompok jin dan sekelompok manusia illa liya'budun, melainkan hanya untuk mengabdi, melainkan hanya untuk beribadah, menyembah semata-mata hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kan ini perlu terpahami agar Allah jaga melihara hidup kita ini ke kesempatan si Allah subhanahu wa ta'ala agar tuntas tugas-tugas penghambaan olehnya ibadah sila Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga apabila dicabut umur si Allah subhanahu wa ta'ala mati teriki dalam predikat husnul khatimah, yaitu mati dengan tutup usia yang baik, yaitu menjalankan seluruh perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terus di dalam perjalanan tugas pokok kedua beribadah, ngabdi nyembah Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya sangat penting, perlu sekali kita selaku hamba Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengetahui target sekaligus tujuan daripada pengabdian kita selaku seorang hamba di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi perlu pentingnya tetap tujuan kita beribadah olehnya Allah, tentunya sebagai motivasi, sebagai senjata dalam hati kita masing-masing,
sehingga termotivasi kita dalam segala macam bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk di antaranya ibadah yang paling penting adalah amal ibadah sholat kita siang dan malam dibebankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita selaku hamba-hambanya. Dan dari sebelum pertama pemahaman sekaligus penjelasan tujuan masing-masing ibadah sholat kita melaksanakan ibadah sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terdengar kita penjelasan sebuah hadis sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata daksinan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini bernama Abu Hurairah yang merupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis yang datangnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keniki kelebihannya sahabat Abu Hurairah niki ya ungkat ia becak apal setiap hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekalipun kurang dia memahami apa keterangan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi luar biasa kecerdasan otaknya terkait si Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia salah seorang sahabat si panelui apalnya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terangkan bahasanya pada Abu Hurairah berkata, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wa idza talaqar rajulu faridatan wahidatan muta'ammidan, apabila ada seorang laki-laki di antara hambaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kewajiban ibadah salat fardunya sekali dengan sengaja, kutiba lahu ala babin nar fulanun bin fulanin la budda lahu min dukhulin nar atau kama qala alaihi wassalatu wassalam, maka namanya itu tercatat ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ala babin nar, atas pintu neraka, fulanun bin fulan, bahwa si fulan bin fulan inilah budda lahu min dukhulin nar, dia tidak mungkin tidak akan masuk ke dalam api neraka ini. Kaniki ganjarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila kita jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berani dengan sengaja meninggalkan kewajiban amal ibadah salat terpilihnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali saja, maka antara kita tulis Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam lawan neraka ini tulisannya fulanun bin fulan, bahwa si fulan akan putra si fulan ini la budda lahu min dukhulin nar, dia tidak mungkin tidak akan masuk ke dalam siksa api neraka. Nauzubillah min zalik. Artinya apa? Kita jadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki Bapak Ibu sekalian, selama hidup kesempatan sehat kita mina kita Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sekali-kali terbani ngelalaiannya, apalagi terbani ninggalannya sopo waktu daripada kewajiban ibadah salat dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sebab? Karena kewajiban ibadah salat ini merupakan satu kepentingan si sangat luar biasa di antara kita si jadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepentingan untuk apa? Kepentingan untuk demi mendapatkan kebahagiaan, keselamatan baik secara duniawi lebih-lebih secara ukhrawi. Kaniki kepentingan kita si jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga keperhatian dalam hidup kaniki dak kali nara kita beri ngalayannya apalagi diringgalan
satu pun di antara kewajiban-kewajiban ibadah salat dan ibadah nyembah dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sopok waktu tertinggalan atau sopok waktu tergabung dalam keseharian hidup tadi luar biasa imbalan ganjaran pahala dalam sidang Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lamun terakhirnya sisa hari semalam 5 waktu niki 17 rakaat berarti tugas penghambaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus si pitu alas rakaat niki telung dasar 4 kali sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, 94 kali takbiratul ihram mengagungkan Allah, 9 kali tasawuf bertasdik meyakini keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, 10 kali salam, 154 kali bacaan tasbih. Kaniki luar biasa dan angkun amal ibadah sholat si bitin tahita gawil yes Allah Subhanahu wa ta'ala. Masing-masing hitungan niki dalam 17 rakaat sisa hari semalam kamu belwe pahala ganjaran ikamilitas Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun dapat cuma hati yang gawil ya dalam keseharian hidup. Nah, kedua mafhum muhadafah kebalikan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamun tertinggalan ya menadua masih dosa sidin terima dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaniki akan petunjuknya dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus untuk memperoleh ganjaran yang sangat luar biasa dari seluruh amal ibadah sholat yang kita lakukan di dalam keseharian hidup tadi, tentunya adalah kita perbuat, kita amalkan, kita kerjakan perintah-perintah kewajiban sembahyang tadi tidak kalinde dan berdasarkan isi ilmu niki penekanan utamanya. Sehingga di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada dunya fa alaihi bil ilmi." Barang siapa menghendaki dunia yang bagus, maka hendaklah ia menggunakan ilmunya. Wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi. Dan barang siapa menginginkan kebahagiaan keselamatan alam akhirat, maka hendaklah ia memperbuat amal akhirat itu dengan ilmunya. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Dan barang siapa menginginkan keselamatan dunia dan akhirat, maka hendaklah dia memperbuatnya dengan ilmu. Karena perlu pentingnya syarat ilmu pengetahuan sebagai tonggak utama. Setiap amal menyangkut amal dunia, lebih-lebih menyangkut amal si berhubungan kanca keselamatan alam akhirat. Dan dia Bapak Ibu sekalian, nah bagaimana ilmu tentang tata cara kita melaksanakan amal ibadah sholat nyembah Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentunya beda pemahaman penjelasannya secara ilmu fikih atau ilmu syariat, kanca ilmu tasawuf atau ilmu hakikat daripada ilmunya Bapak Ibu sekalian. Lagi perlu terpahamin sokna ndek tengah ibadah berdasarkan dengan ilmunya. Makin penjelasan satu persatu barang dalilnya agar temalak merhatiannya, sehingga dengan ilmu kita melaksanakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan menumbuhkan rasa cinta dan rindu dalam perasaan batin hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai tabiat asli orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Aku akan petunjuknya dalam Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu asyaddu hubban lillah, cintanya, rindunya begitu besar hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaniki watak tabiat dengan si tentu-tentu imannya ulitnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ndak lain cintainya, ndak lain kangennya, cuma bersia Allah Subhanahu wa ta'ala.
dalam tersedikin dalam pribadi batin masing-masing dek teman berdua makom singirian kuna niki bapak ibu sekalian dek teman Arab dek dalam batin masing-masing makom muhabbah kaca makom syab. Mahabbah niki artinya rasa cinta yang mendalam kepada Allah. Syauq niki maknanya rindu, kangen hanya kepada Allah. Di teman dulu masih lagi dengan ruang penjelasan. Mudah-mudahan adalah kita Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya dijamin kita sida-sida Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi secara ilmu hakikat, ilmu tasawuf, ilmu tasik pada beribadah nyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala niki na ulama tasawuf niki ada 4 tingkatan. Pertama ada ilmu syariat, kedua ada ilmu tarekat, kedua ada ilmu hakikat, si keempat ada ilmu ma'rifat. Niki ilmu ibadah salat no na ulama ahli saufi. Lalu ulama ahli fikih lain kan namuni ahli syariat. Ilmu ibadah sembahyang teniki ada 3 perkara. Pertama ilmu fikih, kedua ilmu usul, kedua ilmu tasawuf. Nah, kan ini berbeda beberapa kadu. Cuman beda kaki pemahamannya agak dalaman sedikit namun lebih dalam kajian tasawuf ini. Sehingga kita melihat perasaan benar, kita melihat rasa dalam dirinya seorang hamba. Bagaimana perasaan yang begitu mendalam tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti yang berbeda ilmu jika dunia beribadah nabi yang dirinya olehnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejadian penjelasannya tingkatan si pertama dalam ilmu hakikat ilmu tasawuf niki ilmu tasawuf nyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala niki arana ilmu syariat. Apa arti syariat? Nyata. Syariat niki maknanya nyata. Apa katanya dalam Al-Quran surat Al-Jasiyah ayat 18 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman summa ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa allazina la ya'lamun. Nah ini dari syariat sebutnya si Allah dalam Al-Quran. Nah di mana summa ja'alnaka ala syari'atin minal amri, kemudian telah kami jadikan kalian semua wahai umat manusia selalu berada di atas suatu syariat di antara urusan-urusan agama. Fattabi'ha, maka ikutilah aturan-aturan syariat itu, wala tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun, dan jangan sekali-kali kalian mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan. Jadi tidak depanan ulama niki nyebutnya ngarang-ngarang di dalam syariat tarekat hakikat di Quran tidak dalam kategori sembrono gitu. Nah, kan itu kan petunjuknya dalam Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dirambat nalena sekaligus pemahaman dan penjelasannya. Nah, jadi simpai kenapa ilmu sembahyang si pertama di ilmu syariat, yaitu di dalam kita melaksanakan amal ibadah sholat menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala secara syariat, wajib hukumnya kita yang melaksanakan ibadah sholat itu menjaga amal lisan serta amal badan kita di dalam mengerjakan seluruh rukun-rukun sholat ini. Nanti kerana ilmu syariat di dalam nyembah Allah Ta'ala ini lebuti kata beribadah berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara ilmu syariat wajib hukumnya terjaga todok tulisan kaca awak akhirnya tempat jalannya gawe seluruh rukun-rukun sholat ini. Apa makna rukun? Anggota-anggota si Arab di dalam gawe ibadah sembahyang. No makna rukun kita beras no ya. Kau wajib terjaga lisan sehingga lisan niki gawe alat 5 rukun di dalam sembahyang. Pertama baca takbiratul ihram, kedua baca Fatihah, kedua baca shalawat,
keempat membaca tahiyat, kelima membaca salam. Nah ini kena sili santai. Jadi direkam ketinggalan salah sopo di antara rukun kauli silmasino. Apabila ketinggalan salah sopo dalam tasi nyembah Allah Ta'ala amdan kana au sahwan, sengaja ketinggalan atau dalam kondisi lupa, batalat sholat Tuhan, batal seda hukum sembahyang tersino. Ulang kita ulang sembahyang malik. Nah dia karena imsanan jaga ia pegawai tolong dalam tersi nyembah Allah. Si kedua, jaga terus dia pegawai awak terikir dalam tersi mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila gawe si awak terjeka nyembah itu Bapak Ibu sekalian. Pertama, al-qiyamu alal qadiri mutababus, kita si normal kondisi pemutang-utang. Si kedua niki ruku, si ketiga iktidal, si keempat sujud, si kelima duduk tahiyat akhir. Nokil nasman duduk antara dua sujud, si keenam duduk tahiyat akhir, si kepitu tumaninah. No, ini kalau si awak tak dalam si nyembah Allah Ta'ala ini kerana ilmu syariat. Arti syariat ini nyata, mudah membaca nyata kedengaran, mudah putar ruku sujud tidak nyata kelihatan. No, kejagaan no, wajib hukumnya terjaga. Anggota lisan terbaca awak teriki le dalam dasi beribadat nyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir sah penyembahan teriki kerana ilmu syariat. No, nah ilmu sembahyang si pertama. Jadi kalau menyebut syariat, ulama ini apa kenapa berarti pegawaian awak. Nah itu kenapa syariat lebih dan pegawaian organ-organ awak syariat ini nyata. Le awak tetap nyata aktivitas hukum niki sudah tanda-tangan Allah, sudah tanda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kejelasnya. Nah ini si pertama. Si kedua, secara ilmu hakikat, ilmu tasawuf, ilmu sembahyang niki arana ilmu tarekat. Nah, jadi kita si kedua, nah, berkenaan ilmu tarekat, itu sehingga ibadah sembahyang nyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala niki kita wajiban secara tarekat untuk menjaga batin atau atenta lesate melaksanakan ibadah sholat agar hati kita selalu fokus khusyuk ingat kepada Allah. No, wajib kami secara ilmu tarekat lamun kepada gawe ibadah sembahyang ini kontrol batinda jaga atenda akhirnya tetap fokus khusyuk ingat aling Allah Subhanahu wa Ta'ala lesate nyembah Allah. Apakah petunjuknya dalam Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wazkur rabbaka idza nasita ghairallah, dan ingatlah selalu kepada Tuhanmu idza nasita ghairallah, apabila kamu lupa kepada selain Allah. No, lupa dan ingat lebih tak makomnya, lebih tak le ate tau nanti kenapa ilmu tarekat. Apa perlu nak terjaga ate? Karena konsekuensi daripada amalan atenta le dalam tersebut ibadah nyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi nilai ibadah kita gawe, yang menjadi ukuran kabulna sembahyang bersih pada gawe dan iki. Dan dia menjadi ukurannya sembahyang ini jauh kita tipat dalam siksa neraka. Arab Malik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Annas salata la yahduru fi'al qalbu fahiya ilal uqubati asra'un. Berapa banyak umatku yang rajin mengerjakan ibadah salat, la yahduru bihal qalbu, akan tetapi hati mereka tidak pernah ada untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mereka sembah.
Bahia ilal ukubati asraun, maka sholat yang dikerjakan itu membawa pelakunya segera menuju ke dalam azab api neraka. Mudah-mudahan dari pemahaman dan kenangan dalam Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti menyebut tarekat ulama lagi aten dalino kenangan. Saya menyebut syariat awak dan maksudnya menyebut tarekat aten. Bagaimana kita mengelola hati kita ini supaya hati kita ini tetap selalu fokus ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita ingat petunjuk Al-Quran surat Al-Mu'minun malik Allah, si janjinya keberuntungan dunia akhirat si Allah dengan si beriman, si khusyuk ingat antena dari Allah apabila menyembah. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman itu apabila mereka mengerjakan ibadah sholat, hati mereka selalu khusyuk ingat selalu kepada Allah. Ini si janjinya Allah selamat mau kebahagiaan dunia akhirat. Jadi lebih pada sembahyang mendahulusu ini mau tidak keselamatan dengan Allah. No, tidak pedas no ya. Nah ini terbeda sholat khusyuk ini terbeda nih. Akhir tabung ngamalannya secara zahir rajin berdoa serta khusyuk hati kepada Allah. No, ini terbeda. Nah ini yang cerita konsepnya dalam Al-Quran mari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lamun syariat ini ilmu sengaja itu ngelola waktu ngelola jasmani kita tetap bagus seluruh aktivitas awak jadi wujud penghambaan dari Allah Ta'ala. Lamun ilmu tarekat ilmu sengaja kita mungkin cara ngelola atenta atenta jauh daripada sifat mazmumah seperti sifat hasad, ujub, riya, sum'ah, minnah, namimah, ghadab. Agar selalu atenta ingat kepada Allah. No, karena penjelasan jelas si perhatian terus apa amalan terus yang akhirnya mantap pada beribadat nyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya muntahnya apalagi tertinggalannya alam terdaftar lewat neraka dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza taraqa rajul faridatan wahidatan muta'ammidan. Saya sokong umatku bani ninggalan kewajiban sembahyang perlu sekali itu dengan sengaja kutibadaku ala babinar terdaftar alam lawan neraka pulan bin pulan la budda lahu min dukhulin nar. Ini hadisnya anak hadis kene bermasalah tegak Nabi Nurung wajib tidak berkaul neraka ini ke hadis sahih malik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muntah tinggalan 2/2 lawan neraka terdata anda. Muntah tinggalan 3/3 lawan neraka terdaftarkan. Kasusah itu nih. Sementara dia bermin pada mati kan, tidak berjuang ini karena mati, kita berjuang karena karena ini sebagai persepanta untuk menghadapi matenta perhatian terus jaga mudah-mudahan akhir selamat niki Bapak Ibu sekalian sehingga rata-rata dengan sifat iman niki menginginkan keselamatan dunia dan lebih keselamatan alam akhirat. Nampak wujud doa dalam Al-Quran di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Karena dia meletak selamat dunia maupun akhirat. Nanti ilmu sembahyang si kedua tingkatan si kedua ada ilmu tarekat si kenal ilmu tarekat wajib terjaga atenta les atau nyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tetap akan teriki ingat alim dak kali lupa alim Allah Subhanahu wa Ta'ala dibalak ni terlupa nasib Allah Ta'ala. Apakah pembalaknya dalam Al-Quran wala takunu kalladzina nasullaha, dan jangan sekali-kali kalian menjadi seperti orang-orang yang selalu lupa kepada Allah. Fa'ansakum anfusakum ulaika humul fasiqun. Kalau kalian selalu senang melupakan Allah, nanti kalian akan melupakan diri kalian. Dari mana kalian datang, di mana kalian berada, mau kemana kalian akan kembali.
pasti kita lupa kita dengan Allah Ta'ala. Menuah keadaan tadi manusia lupa Allah, lupa diri, lupa daratan. Ulaika umul fasikun, itulah orang-orang pasak nasi dosa. Kerja keterangan dalam Al-Quran mari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi bila amalan selaku nasi ketika setiap menyembah si keteluniki ilmu sembahyang niki adalah ilmu hakikat. Bagaimana ilmu hakikat? Dalam itu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib perhatian jiwanta nyawa desino roh desino kan kelola ini wano. Bagaimana menjaga memperhatikan mengelola jiwa atau nyawa niki selalu nampak kesadaran dalam rohani bahwa dalam menyembah Allah Ta'ala kita sedang diawasi, dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa Nabi dalam hadis Al-Fatihah, wa'bud rabbaka ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarauka. Bahasa Qur'annya innallaha kana 'alaikum raqiban. Le sunnah Arab petunjuknya, le Quran Arab penjelasannya kan. Tahu kan dia tersebut ulama ini mudah tersebut kafir kita. Bahkan kenapa dia terima Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma aku ada bermasalah. Kadang-kadang dia ahli bicaranya nyoba-nyoba kalau sini baru keliru salah jadinya. Akhirnya dari kederitaan penjelasannya apa yang temui darah le Mesir, darah le kitabku, mantap darah le kitabnya Mesirnya pun satu. Nah ini kan, ini keras penjelasannya ini Ini kamu tertolak pungkiri ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga modal-modal ilmu ini rohani tokna rohani perjalanan batinnya para ulama sofi menuju kehadirat Allah sehingga zuhud di dunia tidak terpengaruh isi situasi kondisi dunia ini sehingga sadar ya dengan si jalangan dunia acong doang ini kalau kan kita minta ad-dunya jibah wa talibuha qiyah. Dunia sini tadi sinjirangnya acong ini tolong kan temuin tolong kan nang kilat acong masih bilang kilat ini nah minta dan habis jadi pedas per-peran wah ikan ibu acong bagaimana habis acong seperti acong sudah tapi ini berarti betul pada ini berarti kita pedas ini perlu amal yang masih saya hadis kenapa konsepnya bagaimana pada burungnya ya bahasa Arabnya kalbun ngadukap ya lalu ngadukap nang kolbun ate makna dino kakak mudah baca ya muqallibal qulubi sabit qalbi dan sabit qalbi tetapan acongku kejagaan keren. Tapi untuk elak menopot temannya tertawa kisi. Wah kalau sudah insya Allah Subhanahu doakan. Kita si masih remaja-remaja si bajang-bajangnya baru setor. Wah masih dah, masih lentur dengan dia. Lalu nak kelang suatan telanjur situ akal. Ya wah terlalu. Soalnya paham maksudnya dari kita artinya si Allah maksudnya kita si Allah Subhanahu wa Ta'ala Nah ini ya kenapa Bapak Ibu sekalian apa makna hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa'bud rabbaka sembahlah Tuhanmu karena kata di dalam kalian menyembah Tuhan itu seakan-akan kalian melihat Allah yang kalian sembah ini perhatian Malik Nabi apa tergantung kita saat nenek ketika menyembah apakah ulama inna lanan zuru rabbina binuril iman wal ayatan kita dari dengan jadi umat Nabi Muhammad ini bau kita zat nereta binuril iman wal ayatan dengan cahaya keimanan dan cahaya keyakinan
Mau tergantung kita nenek teriki, berkenaan jaya keimanan sedu yakin nenek wajib arah no. Lo kenal no arah nesino kita angkun arah neniki dengan kita wujudna percis merokat kusimuni ini gambarannya. Kemonek dari dengan suaraku penjelasanku ini ditakdeki huruf sisubulan tadapun. Jadi kita lebih jelas arah ongkat kusino dengan daya Allah Ta'ala no. Pernah Al-Quran wa innahu lahaqqun mislama annakum tantikun. Dan sesungguhnya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar nyata adanya mislama annakum tantikun marangkun nyata suara desi pada ros dan dari pemitaan huruf dalam kalimat sekedar suaranya terkena ngenozak no nanti dia maksud penjelasan no. Nah tadi aku yang tadi karena kata aku ada makom berkelas-kelas menyembahkan ada kelas awam, ada kelas khawas, ada kelas khawasul khawas, ada kelas mubtadi, ada kelas mutawasid, ada kelas muntadi no kan ulama kita rekat tidak beras no ya. Rata-rata kita dari manusia ini kelas awam atau kelas mubtadi buruk-buruk karena mubtadi ini yang muruk-murukan no makun jalan itu muruk-muruknya harus baca dan nanti berarti yang dibaca no kan no buruk-buruk nah no guna dari kelas no yang mubtadi berulah no ngumbe kenalnya namun kelas mubtadi ini karena kata aku urean penjelasannya pandang Allah yang terjadi di dalam sholatmu no. Apa mana perbuatan Allah pegawaian nenek si tempol dalam kelakuan si sembahyang no. Mbaya pemutang dah sedang pegawaian putera idana rukuk dah sedang pegawaian bekokang awak no. Kan jelas dengan ida no kenapa jelas Allah makom awam ini akan hakikat sembahyang kita sampanto antara kita menyembah balas kita sembah wasyahidin wa masyhur yang dipandang dan yang memandang no ini sebenarnya hakikat sembahyang kita sampanto balas kita menyembah nenek kaitannya kita sembah mantu kita nyembah ya no sebenarnya lalu itu tiba ngaji bagian keimanan Bapak Ibu sekalian. Nah apa tujuannya? Mengelola rohani, mengelola jiwa. Dalam ilmu hakikat secara hakikat ini tetap perasaan teliti dalam pandangan Allah Subhanahu ke apapun sekecil apapun gerak-gerik zahir awak gerak-gerik batin atenta luput lawan penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha alimun bizatis sudur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala amat mengetahui bizatis sudur apa-apa yang ada dalam dadamu, dalam hatimu no ke yang punya sembahyang detok kebar bersab le kanan nuan busuk jadi tenaunya kan kata si bersab le kiri si bersab muter le kanan tak sehingga itu perhatian ya wah itu perhatian batin tertuju dengan dengan palang salah pemahaman lo mendetok pada bersab le kiri kamu dengan palang sini mah belok guru nggak tak nama menjawab salah pemahaman no. Sebelum bertakbiratul ihram, kau tadi sudah mutang ke kanan, kau masuk ke kiri no. Baru mutak takbir, masa ya dong kita tahu itu nyata. Beburung ternyembah nenek, no kenal no. Ke pedas tidak, tenggelam atenda mikiran wujud makhluk no dalam wujudullah. Bagi orang itu mutang Israel. Nah berdaya kakek, nah kompor, itu wangilah, itu barangnya, no kenal no kasihnya ini, anal khusu'a hatta la ya'lamu ma fi yaminihi wa la ya'lamu ma fi shimalihi. Jangan dengan tertutup khusyuk nyembah nenek, wang dengan tawaknya berhirawangnya, sehingga bersaple kanan, sehingga bersaple kiri. Udah tidak tahu kata imam, tidak tahu hati yang Allah.
kita mengelola batin kita masing-masing dengan no kenapa dengan ke nature hakikat ilmu sembahyang secara ilmu hakikat kelolanya wandanya munculan perasaan tono bahwa aku zahir batinku ditanda si nenekku karena kaan tarohu sehingga asyik kita muter-muter mantul apal Allah Ta'ala simut dengan kita asyik kita membaca dengan kalam Allah sigelitan todok kepada sida muntaruku asyik kita kodrat tiada Allah Ta'ala sidung ke awak kan dalam lepas lahan Allah sembahyang sembahyang Allah dan sembahyang kita benar sungguh coba kan lahan bentuk takbir siapa takbirnya baca pertanyaan siapa niatnya siapa berdasarkan hakikat sebenarnya bareng-bareng nyembah nenek bareng nenek berberas ya tagar namanya tagar ilmu dipertanggungjawabkan sabda Allah ini menurut kata gampungin aku nena sabda sangatnya jelas sampai hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan bahwa tak guru kuliah mulai kekurangan kita meneraka aku gampungin dan aku melawan Allah Ta'ala dalam meneraka kalau kenyang ya yang kok kena kat yang ini kita meneraka burung wajib pemilu jadi sunat-sunat kende wajib kita nakutan surga meneraka wajib si syait karena tipe andalnya teman-teman aku bareng nenek semua kaki nyentuh kita mudah bersatu kita kisah Nabi Ibrahim sebelumnya sudah jalan menurut 5 tahun dalam batina wirid jangankan bulunya dimotong sorbannya nanguskan karena apa? Nenek kajana di belakang zamannya akan menengkar di penunggu lawan mereka ada cerita resam nah kalau mana karena Allah apalkan malaikat Ridwan penunggu lawan surga, malaikat zabarnya atau malaikat malik penunggu lawan neraka. Dan cerita ada semua, mengesem jelas di penunggu lawan neraka. Ibu gak pernah ngomong nenek kancana, datang neraka, dan nenek kancanda. Dah sudah, waktu ibu dia gini, tahu tak karena dah. Menyebut neraka, aku ditolak enggak ada ibu mencuk menyebut malam dan orang mas maling penelitian neraka yang susah dalam neraka penelitian neraka kan karena ada sumber orang yang neraka terang bermusuhan memang ibu muncul akhir zaman ini penelitian neraka dan sok lain nangan dia uang neraka luntur melupatur lah kerana seorang pakuna jadi lah siapa menikah karena jaga bagus-bagus jaga bagus intinya ada bapak ibu sekalian peri amal ibadah kalau rohani tata dia ingatnya saya pernah kalau bagus mulai tahun mulai manusia bagus mustahil di dalam neraka manusia yang mustahil di dalam kedai surga wa marabuka bisalamil adil Allah Ta'ala sehingga berzalim itu sedih panjang ini kepilih dulu jadi ingatkan sekolah lalu lupa dia boleh distinggar dan lupa dia boleh diwuduk dan lupa beriadah berakidah kepada Allah Ta'ala saudara doang dulu kata pedas nail nah, saya mulai iman tak mulai tetap-tetap kena pintar kena yakhrujuna minan nar maka dan misqala dzarratin minal iman umat Muhammad wajib tidak subur lawan neraka soalnya imannya berbeli biji zarah ke dalam surga lagi masak itu dulu gas nanti jaga baguskan jadi karena keandakan tahu bebek sakit lah dalam mati ini tentu dengan layak untuk tiga walayah dengan cinta mereka layak haram mati walayah haram hidup normal balitari jadi sakitan doang persearannya bangunan mati mau lalu dalam tamu neraka dengan tidak jadi merasakan sakit normal
la yamutu fiha wa la tidak mati juga tidak hidup normal. Dina makam dalam seera-era terberke hinoga hancur awak lebur lendong tiada awak baru tolang baru lendong baru si Allah Ta'ala. Saya sebutnya dalam Al-Quran kullu madani jadjuludukum badalnakum juludan gairaka liyazukul azab. Nagaraka awak empas lendong tabi hancur selapannya si mereka zabangnya niki malik yang minta awak baru lendong baru si Allah malik dorakanan empas malik piangna ada nunggu liyazukul azab ada terasa si alam si saya kata dunia itu pakai no kan. Nah ini ya kan jaga-jaga bagus no kenapa karena kata laku ini lalu cerita ini alamnya karena kata laku ini alam mulut ya boleh tipe alam malakut boleh tipe alam jabal terus tipe alam lakut ya tergantung pandangan karena kata laku alam mulut alam semesta ini nyata kodrat dan iradat Allah. Darat dia bergerak alam semesta ini kalau tidak dengan kodrat dan iradat Allah. No, karena alam mulut, alam nyata penggitan kuasanya Allah. Keno. Kakak teman tu ya dua kan? Mama gampang tu no. Boleh anu debala kalau sembahyang sunat 70 tahun nabi. Kapak kerusahaan hayrun min ibadati syawa'ina sanatan demamon al-selete belian lebih bagus belian muda pada baru sembahyang sunat 70 tahun kemudian nah ya pandangan kanda kata lakule alam mulut ini berdasarkan kamu kira pedas ya sehingga dapat dipakai alam masuk ya enggak mudah-mudahan ini kira pedas ya apabila ada umat komdes minum guna bapak sekalian ne alternatifnya pilihannya dekatu pilihannya fa'ilam takun tarahu fa'innahu yaroka mudah mampu kita nenek dah mudah mampu mandang nenek dah dalam nyembah niki fa'innahu yaroka dah yakin yakinnya nenek dah kita ida nyembah ya nenek ku minta kumutan nenek ku nagalakan kusmu baca nenek ku nak isin atenku no tahu tinggi sapino ka ilmu sama berbahasa ilmu atenda awasina sama kodokda awasina bahasa awakda awasina gemu no kenana faidaku yaroka tempolan si sama apapun lokak bacaan terbagus dengan kedua isi Allah bahasa apapun pegawai Allah syarat dengan bersih hati nasional ngeno kuda nyembah nenek pantona amal nenek si terjadi diri lahir batin sadarin dina nenek neng kita nyembah iya no ke ihsannya disuruh Allah dalam Al-Quran innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan sesungguhnya Allah menyuruh kita pada berlaku adil dan berbuat ihsan no Quran ini pedas ya sejalan isi manik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kali pandangan ulama ahli tasawuf ilmu si kaduna nyembah neneknya berarti namun kesimpulan ya semenjak dari takbiratul ihram zahir batin seluruh total menghamba kepada Allah. Ino kena Imam Al-Ghazali dawamul ubudiyati zahiratan wa batinatan ma'adawamu khulul qalbi ma'allahi ta'ala duna syai'in akhar no Imam Al-Ghazali berangkat ino apa maknanya? Siapa manusia tentu caranya menyembah menghambakan diri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara total zahir dan batin syariat tarekat hakikat marifat no ke kuai ino menghamba kepada Allah no lihat secara syariat niki penyembahan raga no penyembahan tarekat niki penyembahan hakikat niki penyembahan nyawa marifat niki penyembahan rahasia apa tempo penyembahan rasa tapi tiba penyembahan nur no kamu suka ya jalur no ke keras no ya no dan nah ini ya jalur
Ya. Padahal ngene lebih baklu. Ya tulak ya. Dia mutang ke menggambar nol. Mun kita kenal kan titik juga sedangkan berkeliling di titik kedua tarakan ini titik kedua kayak tono tertulak malik titik si pertama marifat no kumpul syariat barang malik kosong malik kosong no nol dalam nol lah laut tiada yang menyembah tiada yang disembah karena waktu no ndak bacaan buku terus bebas pulsa no ada sembahyang dengan si hebat yang menolak sembahyang pandur terhadap yang menggunakan sun kapal pantun ke tidak ide itu dengan terhadap masih terpapar oleh nama dulu kan itu masuk ke insyaallah menolak komplain untuk pantun memang luar biasa. Coba ilmu lah sedikit ya. Sedikit kalau ilmu pembitaan doang ya, no hebatnya ilmu Nabi Muhammad SAW sejarahnya mereka diberi mustahil menurut ilmu Nabi Nah, kan tidak ilmu Nabi yang lengkap luar dalam ilmu Nabi Muhammad. Bukti lengkapnya masih jumlah kali ratusan tahun ditunjuk ibarat kan tahunnya umatnya dipecah jadi 73 golongan kurang-kurang dari dalam ilmu dan mungkin ya saking dalam ilmu Nabi Muhammad porsi jiwa dan raga penghitan 100 tahun sebelum datang inal makom kasab juga no lalu kita kasih dikasih wah dimati benar-benar sujud no nanti kasab pakasab nang kita agak pada seruka yang mahali kan asal Quran mereka kasab kita Mekah ngedumatan hati dalam jelas kita multazam maulid Nabi pada Arafah Jabal Rahmah buat pengitan padahal jawabnya Mekah baru bertulis terbuka di dalam pandangan basirah no nama kongkasap no dengan rahasia pirang-pirang terjadi kita kedua teh tetap pedas nah dia nolak mimpi dia nolak mimpi yang nolak mimpi warna nah nyata warna Islam nggak tahu ngenoka tidak pedas nolak mimpi nolak ilah no hebat nanti nanya ilmu sembahyang secara kasar lamun ibu-ibu secara fikih mereka saya ngadakan atasnya kecil pemahamannya kita kemang secara fikih mereka ilmu sembahyangnya beda secara syariat pertama ilmu fikih beda ilmu fikih pada ngaji guruan rukunnya tahu syarat sahnya tahu syarat wajibnya tahu simbat alangnya no pada ilmu fikih ibu ini dan daripada ngaji guruan ilmu no si kedua ilmu usul tahu nenek dia sembah no agenda kengarang-arang nyembah sesuatu selain Allah si kedua ilmu tasawuf belajar ikhlas bersih hati itu nyembah Allah no nenek ibu mudah-mudahan jadi kanggung deh lebih ternyata ilmu fikih lebih pegawaian awak dan ternyata ilmu usul lebih karan aten dan ternyata ilmu tasawuf lebih ngawan dan no kan ilmu berapa saya fikih no kenyataan Islam usul no kenyataan iman tasawuf no kenyataan ihsan no tasawuf no simbol zat Allah Ta'ala usul sini simbol Nabi Muhammad fikih simbol Adam alif lam mim kan telur alino Allah Muhammad Adam zalikal kitabul awwal dekan guru setelur itu ini Quran adapun 114 6.666 rentetan surat-suratnya barang bagian ayatnya Quran alif lam barang mim mana ada Quran ke beras yang boleh telur Quran ini sangat telur alif lam mim ada Quranul Qadim ada Quranul Azim ada Quranul Karim aku nak alif pada anak lombok apa engkau nah iya ada masuk ke beras
Alif si Lombok istilah Nurullah, alif si Bangkok istilah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua alif di Nur mungkin pancing begat kecil ini ibadah tidak ujungnya sini khalaqtul asya di ajlika ya wa khalaqtuka li ajlina no yang kedua alifnya Lombok ada Bangkok Quran insyaallah dan singa ilmunya kalian penjelasan pemahaman Bapak Ibu sekalian ilmu tafsir pada beribadah nyembah Allah kahlam tuah ngalu ilmu jadi yakin deh lambat laun kita sampai doang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kan si perlukan sampai kepada Allah mulaku rabbihim bahasa Quran bertemu dengan Tuhan mereka di dalam sholat sehingga kita memang boleh gambaran di tes niat semua makan lalu merantau sawan seperti Malaysia benar-benar lupa ke bandar dengan mana kapong mana penit bertemu dua anak coba aja masuk ini hari ini masuk soal ini nak celana kaju hari ini dari ini bangga kom ke dulu lagi bangga jaga terus nah ini jaga terus insyaallah no nah ini mulai kurati rata-rata kita ni pada Allah tetap nak kita dan kita berada di Allah apa sebabnya untuk dirinya ilmu tas ketika tu merasa dia ini oleh teman pahamnya shalom dah kerana dia bagi dua ini secara zahir dan secara batin sehingga ada petunjuk dalam hadis al ilmu ilmani ilmu berada kus Allah Ta'ala dua model dalam kita ilmu zahir wa ilmu batin ilmu zahir ilmu luar ilmu batin ilmu dalam dalam hadis Nabi Muhammad Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu bercerita Nabi langsung pada sahabatnya Sayyidina Jabir al ilmu ilmani ilmu sinar dua karena sinar kuna ilmu zahirin wa ilmu batinin wa amma ilmu zahir fazaka hujjatullah ala ibnu Adam lamun ilmu luar daripada kaji hati-hati cara ino jadi permasalahan di hadapan Allah lamun hino hati Nabi itu kemarin ini nak kata guru deh dan kata ulama pun deh ilmu dalam ilmu luar daripada hati-hati lu ada masalah dan hadapan Allah Ta'ala sina wa amal ilmu batin adapun ilmu batin ilmu dalam sini fazaka ilmu nafi itulah ilmu yang bermanfaat sehingga nak terus bagus batin tak bermanfaat pembitata beruji pendengar tak tertata pemerintah lalu nak terkelola bagus batin rohani tak kan tentunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kamu dalam sumber masih lengkap sama sukaian dan lalu bicara terus syariat le dalam sembahyang tarekat le dalam sembahyang hakikat le dalam sembahyang makrifat le dalam sembahyang lalu berbicara dia ini insyaallah ini jurusan maupun lamun tentang kereta api jelas stasiunnya jelas lamun tengah di mutasawuf ini jelas targetnya jelas namanya beda kerja tentang taksi sebenarnya letak parkir lunanita lamun kereta api jelas stasiunnya dekat ngomong stasiunnya jelasnya kan itu gambarnya penjelasan jalur ilmu dan kita insyaallah pada kanggo musul dengan mau apa Pak dari lek kan di masa bajang kan apa susah kok dengar lengkap sebelum ini satu jam wah tak sembahyang wah tahan bebas kan kalau udah menolak sih berarti ada ilmu kata arah kan jamnya kan kenapa bulan pelajar lain bagus alam buku sembahyang dan bagus dari sembahyang kasar bapak jadi tak ada kurang-kurang apa sih jadi bukan punta ngene
Pertama tersyukurin masih bagi hidup Allah Subhanahu. Nah, pun tentunya negusya kada umur sindah. Bila kada umur sopo waktu 2/2 gawe. Nasi gawe dia niatan sembahyang bajang cerita gawe dia itu. Yang memang gawe aku Bapak Ibu sekalian itu. Mungkin zohor malik aku gawe zohor malik. Tapi ingat utama yang setiap waktu si bersangkutan dulu. Ini tunayang ada tunayang biar dino. Misalkan engkau isa gawe isa ini setiap waktu aku kare jangan gawe sunat isa tekada sembah isa silai. Ada jadi supaya sembah isa tak kelum pada hidang kan? Nih langsung pedang terus nah ngeno cara sambil istighfar dengan Allah Taala. Buat engkau ini sekenes Allah Taala pada tu peninggalan pada tu menggawe buat tempat masuk Allah munah tempat si Allah Taala seseling tak ampun tak tanda tadi dengan bagus tanda tadi hamba bagus wahinokan wafil asharihim yastalfiruna Al-Quran luar biasa kok bagusnya tolong sepertiga malam jam 3 kan. Kalau luar biasa nikmat, luar biasa tangis haru jika nyembah tono. Benar kan contoh barangnya makhluk beboket makanya dengan kami tadi melihat kalau nenek tono nukeran. Nah tono toh nikmat luar biasa, nah tono sembahyang wali sino dengan terkenal sembahyang perwali nanti ngeno. Baik, sementara kamu jadi wali-walinya, mana-mana jadi wali nikah bukan? Nah, ini dulu. Lalu apa? Nah, cara terusnya pertama syukurin masih dalam kesempatan hidup sehat. Si kedua ganti ya kada umur sopo waktu 2/2. Apa Islam? Masalah perdun sahadat. Nah, makanya. Perdun sahadat niki ada 2. Saya sebut ditodok ta 2 ditasdidkan dengan hal. Todok artinya le bawah, ela artinya le atas. Nah jadi mendirang si ate niki tatulah kang anding Muhammad kesukri ku betul Ya, semua yang anding Muhammad atas Beya sahadat tapi telah hadis dari bima ja'abihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuda benaku fil Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah niki terus bin Muhammad niki imbekia sahadat imbekia bismillah imbekia tauhid imbekia iman la ilaha illallah ulah kita berjualan kita orang berjurus muntahannya jualan termasang jurusan tidak pedas ya dengan ya pergumul tadi tak niki ulah kita beta dengan tasdiknya barang takrirnya oleh pedas ya dalam ungkapan perdu 2 kalimat syahadat syarat perdusinal yusabu dan pilih wa yuqabu ada tarkihi bani tafa'ala mutasawab yang mutagawid ya mungkin tagawid mungkin sekalian siksa minta Allah subhanahu ke ya berat perhatian perduliki none namanya tasdik sino simbe tasdik Muhammad simbe kalimah syahadat mbe kalimah iman mbe kalimah Islam mbe kalimah tauhid le lapat Muhammadur Rasulullah sekian tasdik sino lapat Muhammad tanggalan le Rasul saya Rasul sino maknanya nyawa beras nah le Rasul itu tasdik kono kok yakin beras ya sehingga Nabi Muhammad sino ajarul amri tempat pesuruh Allah subhanahu tak menyerta pesuruh nenek kira beras ya mengatakan seperti alam khalqi alam amri alamul amri nah beras ya dikaitkan dengan tarekat Naqsabandiyah memang kata dino mulai ada suham sini
Lamun kalimat Islam lapat Muhammad no kesanggupannya sinjauan perintah sinjauan pembala. Dan benih nggak jadi pembala. Perintah no Islam no kalimat Islam no Muhammad no ke jadi pedas no jadi yang pada ashadu alif sino al-haq sasino suhudul haq hasino hadiyat hidayatun wa muhdiyatun lil haq no dal sino dayan lil haq beda ya mulai saya ini karena alif sino wujud zat sasino syahadat hasino hidayah dal sino dalil ashadu saya ini dalam pembicaraan manusia alif no al-haqqu yang sebenarnya siapa lebih alam semesta dalam wujud Nur Muhammad biasa apa ini Nur Muhammad mudah tahu apa asal Nur Muhammad itulah selawat yang asli kita sudah lalu si bacanya lapat selawat Paham ya? Kakak cinta? Kakak cinta sih ada selawat dengan cinta. Itulah Bapak dengan maksud penyembahan orang awam penyembahan orang awam jadi ngumbe hukum hamba lek jelo Jumat doang tujok masjid dan lebale berjamaah itu tetap lagu sembahyang berjamaah ngajar anak ngaji tetap lebale jadi dia kena langgar hukum masalah Islam. Kemudian ada tasawuf kelasna ya kenang kuning masmbah yang lalu balik tak sembahyang duk seninakna ngajar anak kaji di umur Jumat doang tak masjid di umur mulai ke pedas ya cuman alangkah bagusnya jak masih dengan minusino tiba masjid no jangan alangkah bagusnya kan ke nak ke paranan dengan minus kanggo sebagai masjid salah sekiranya dengan kanggo dengan minus sembahyang di masjid dengan mungkin arahan Nabi Muhammad mereka abdal syab perempuan paling belakang berarti dia anak dengan minus wajib dengan minus masjid sembahyang di masjid saya sebutnya abdal syab dengan mina dan Nabi Muhammad dalam hadis sapal mudi tawakna berarti sembahyang masjid kena minum cuman lamun sembahyang dan sembahyang sunnah abdalan lebale akhirnya keliru hukumnya sini sunat sembahyang duha sembahyang tasbih sembahyang tahajud sembahyang awabin lewat kebohongannya tak ada abdalan ya adapun menurut sembahyang perlu bab dalam tetapi pak masjid ke dapat angkun tidak masjid tertib cara sesuai si malik Nabi Muhammad ila samitul iqamah wamsu ila sholat wa alaihi sakinah wa waqar mudah dalam angkat dengan kembang terus dengan angkat dengan kamar ketol jalan milu di pak masjid sembahyang umum habis ini ukur mama sebutnya si Nabi ampun dari si ketua di pak masjid waalaikumsalam sakinah wal waqar dan tenang-tenang dan slow nggak ada tergesa-gesa nggak ada berani kena ngabitan ibu nggak pernah yang jaga konsentrasi arte baik di dalam perduno coba ujiankan mudah tergesa-gesa mari imam kita berjemaah langan awal kaca imam di masjid langsung takbir ya masih mos-mosan hilang khusyuk arte teringat nenek balik terganggu suasana batin yang penuh alaikumussalam sakinah wal waqar dan tenang-tenang cara melangkah ada-ada dan slow-slow nama bintang Muhammad wama adraktum fasallu bila aja kenaikan imam si paling desino demi lutono berdoa wama batakum fa'atimu bila ketinggalan rekaat balik dengan salat imam cukupkan sempurna yang iya kan jelas sunnah nama Nabi Muhammad mereka kita ini jadi kiai Abdul Hayy luwek santuy jarang ngaji jarang dalam masjid lebaran bagus bagus sih jauh dari lemun ngene model
Kerang pendejak sedina lalu berjamaah lagu dia namanya ngumbe tuh hukum ti Mehmet itu salah ke kita kaji itu salah kan yang pendejak kita dia mas kerang itu pendejak salah kita ngomong sabar jalan teh sang jalur ini terbuka artinya malik imam pendejak sang imam di depan malik sebelum pendejak mau kita bala pendejak sehingga nenetan no kana kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf tajak yang gawe bagus ada kualitas khairu ummatin terbaik kalau kita tahu jari imam jauh udah dengan ini jadi kita suruh dia lah kata ngaji kan ada bagus buat buku tahu ada jadi kewajiban teman memang mencerita konsep Al-Quran ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kita dengan mama berkewajiban ngatur mimpin dengan minapino dunia akhirat kewajiban ternyata seorang berderajat Abdul Hayy dia namanya dia kena era sehingga arak saksina kiraman katibin maka dengarno kafir berderajat catatnya jelas sekene jam sekene netel berderajat meneokatnya gue terdaftar pihina no era Abdul Hayy Abu Syahna si mereka Abdul Hayy masuk surga di hisab lolosnya itulah wahya yadaku bilang no sekuat-kuat nama-nama kakak beragam ada terpedulian saya masih jatuh kalau begini hati mungkin kamu jelas dah menang ke wah terbedah no ya jelas kan benar Quran Quran itu cuma Allah Taala wallahu yad'u ila jannah wal maghfirah wa yad'u ila nar Allah Taala harus sendiri dalam surga saya Allah minta ampunan dengan Allah wa yad'u ila nar dengan ninantanya nyari lamun dasar neraka nang warita no nang warita ke nah kalau bukan berdaya arah saksinya suhul data buktinya dalam mereka kiraman wahai berdaya ya Allah ini saya saksi semua kamu ini terhidup Nabi kita no si hidup Nabi kita banget tahu kita wawasyai padahal ahras bersetan pakok dia terbanyak dia berdaya apa api tetap mesa-mesa tanggung di pas surga naman dulu balik kita 3 tahunnya no balik 3 tahun apa perintah zamannya minta sumber-sumber sawah. Wa adamu pada Allah Taala amat mengetahui kan? Tapi sunatullah ini mengenai aturan ini keberpasan apa perintah sumber suara ketuaan dengan ini bahasa kamu baku sawan wayah singa kita surga. Berdaya apa mengambil berdaya sesak ngajak kita surga. Juga pernah ya doang taat saleh saya aku nggak betul-betul nanti dengan terdoang aku pernah itu saudara punjungnya bukan pernah lempar bulannya belum terkubat cukup minum ke kalau teman nang soal malah cukup panjang tanggung jawab ini ke kayaknya ya berhaidah yang saja dapat bentuk saja situasi kondisinya kita bagus tidak sampai sini rusak salah no kan no bagus suasana tidak nah ini sekolah saja kamu biltuk dengan rekam hasil jelas ini Masya Allah apa yang syukran menyebut masalah bagian awak bagian hati berukan bagian awak tarekat bagian hati hakikat bagian nyawa dari nekah ini kita sembahyang bisa mbek ku nyawan tenekah waktu kita sembahyang bisa jadi selamat itu juga berduka ya tentunya masuk ke insya Allah mudah-mudahan
Jemaat pembaca ngaji yang sekarang, sok dulu Arab doang, sok mulai lengkap pada mulai sehingga masing-masing lihat syukur-syukur waktu ini pindahnya nyawan ke Allah Ta'ala remote controlnya karena pindahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala apa hikmahnya apa kawinnya kan apa perlu nak posisi nyawan ke masing-masing waktu ini akhirnya mudah subulnya mereka bersubul kurang puluh dengan amokan tepung dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sakaratul maut dia makanya baru subul untuk otak kontrol apa sentral dari nuka lagi ini ilmu tasawuf ini das no dan ini kajian ilmu tasawuf berarti lah menggunakan ilmu tasawuf dan selaku dengan bertasawuf pasien dua berarti si dua dimulasi berdua yang berteluan domino das no dia selaku dengan bertasawuf sumberan lebih anda bertasawuf das menolak ke lebih anda bertasawuf mereka insya Allah das sumberan menolak barang terbuka di gerobak nih insyaallah kan berjalan jangan suka ngomong betul apa mak saya Kanja alifnya lombo karena dia cengkok maksudnya alif lombo maksudnya alif lombo maksudnya kedengarannya alif lombo nya atendenu tipe elunto nama saya anak tadi kecelakaan mati, alhamdulillah. Sudah sudah, nama saya sampingnya hilang, alhamdulillah. Sudah sudah, lalu lalu bengkok terganggu. Lah syariat lagunya. Terganggu. Nah ini kena, ini sudah pergi yang suka ini, sudah pergi yang suka ini. Dan soal anda, memang orang terganggu alif le daparana le tengah di nam syawab pinukah menolong alif bengkok alif berparan kan menolong alif nyandang lah arahnya macam kan menolong jadi mentajulid kan memang mendapat petunjuk dalam keterangan kita selalu kullu harfin minal Quran sirrun min asrarillahi ta'ala setiap huruf lawan huruf Al-Quran berrahasia dengan Allah Ta'ala pada yudrikuha illa maristafahullahu min ibadihi dengan sembarangan manusia tak dicari nak rahasia huruf Allah Ta'ala kecuali hamba yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rangkat huruf ya sisi walikun awak huruf awak ini tahu bukan berhuruf awak haram nak tersentuh syafi neraka olahnya video huruf dah kebenaran contohnya huruf alif apa alastu bi rabbikum huruf basna bi anna rabbaka awhalafa lengkap dalam Al-Quran boleh tokoh-tokoh awak dan dengan singajian angka sebenarnya awak ke sini Al-Quran ini ke Quran ini tombol tersebut hadis ini Subri jelas ada ya alif lam masyadah belum kita itu mas misalnya kita itu masalah yang insyaallah tahu kan benar alif mas alif itu pojok kita ke lokal nafsu barang lala ya kak hiburan dengan tidak mati kan insyaallah kan ini bapak sekalian kan mengkesenang ngaji ucap nyentuh ilmunya ucap kita paham insyaallah karena kembali suka sambung ke masyarakat dari barat dari malam ini jadwal malam Jumat ini tepat lalu meno terus keramat Jumat le pondokno kelemhatno le pungkan jelohato le pertemuan insyaallah kan mudah-mudahan salat dicari kesempatan silakan Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Rabbana ansur jihadana qati ulama
بالذنب عن بيضتي